Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menganalisis kesalahan bacaan dalam video kami. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Adi Khalil Firmanda, absen 5. Nama saya Muhammad Dimas, absen 21. Saya Fahmi Jupitar, absen 12. Saya Ditya Maulana Ditolani, absen 2. Berikut adalah videonya. Bagi orang lain mungkin ini hanya sekedar tanaman biasa, tapi bagi saya ini adalah sumber kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi. Profesi saya di sini sebagai petani tanaman hias yang ada di Bogor. Daerah sini emang secara mayoritas sebagian besar penduduknya bergerak di usaha tanaman hias. Tanaman hias menjadi sebuah keseharian yang kita geluti ya. Kita mulai usaha ini sekitar tahun 2004 karena memang secara budaya dan lingkungan di sini sudah tanaman hias. Yang kedua, sampai pada akhirnya kita memutuskan bahwa ini bisa kita geluti, ini bisa kita jadikan sebagai tempat kita mencari rezeki ya, di tanaman hias. Beberapa perdagangan tanaman hias dan pertanian tanaman hias itu tidak ada senioritas, tidak ada oh ini orang lama, oh ini orang baru, tidak ada. Tapi lebih ke siapa yang bisa mengambil sebuah kesempatan, itu yang akan berhasil. Orang-orang baru di dunia tanaman hias, mereka bisa lebih memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemampuan berbahasa, bisa lebih cepat. Mereka datang ke kami, ke saya untuk berguru, ya kan, untuk bertanya bagaimana sih bisnis tanaman hias. Kita jelaskan nih proses-prosesnya. 3 bulan kemudian dia bisa lebih dari kita, bisa lebih berkembang dari kita. Kalau tantangan seperti itu pasti akan ketemu. Saya yakin ya semua jenis usaha juga pasti akan mengalami hal seperti itu ya. Ya persaingan usaha pasti ada gitu kan ya. Tapi intinya ya bagaimana kita menampilkan jati diri kita sendiri, tanaman kita sendiri yang punya perbedaan dengan yang lain seperti apa. Itu aja sih. Pak Imaduddin adalah seorang pembisnis tanaman hias yang bertempat di Bogor. Beliau memulai usaha ini pada tahun 2004. Alasan Pak Imaduddin memilih bisnis ini karena tanaman hias sudah menjadi hal yang umum di daerah rumahnya, sehingga Pak Imaduddin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadikan tempat mencari rezeki. Pak Dudin ini memulai usahanya dengan menyewa lahan milik tetangganya yang luasnya itu 100 meter persegi. Lalu Pak Dudin membangun greenhouse sederhana di kontrakannya itu, di lahannya. Setelah 5 tahun berjalan, kontrakannya itu diberhentikan oleh pemiliknya karena sama pemiliknya itu dibuat untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah 5 tahun, Pak Dudin itu berdingung-bingung untuk mencari lahan sebagai penggantinya. Nah, setelah beberapa waktu, ada orang yang cukup baik hati untuk meminjamkan lahannya yang seluas 600 meter persegi. Nah, awalnya hanya dapat mengisi sebagian kecil pada lahan tersebut. Nah, selama 5 tahun tersebut, lahannya itu dapat diisi sampai penuh. Nah, karena hanya dipinjamkan selama 5 tahun, setelah 5 tahun itu berakhir, ya lahannya dikembalikan. Dan Pak Dudin kembali untuk mencari lahan-lahan sebagai penggantinya. Nah,
Lalu Pak Budin itu menemukan lahan yang seluas 6.000 meter persegi. Nah, tidak terlalu tahu sih kalau itu beli atau disewakan. Tapi untuk sampai sekarang Pak Budin itu masih mempunyai lahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan baca dalam video yang telah kami sampaikan. Adapun kesalahan baca yang kami temukan yaitu seperti ini. Yang pertama itu adalah kata frasa lahan pinggir jalan 100 meter. Kalimat ini itu sangat membingungkan karena tidak ada spesifiknya. Contohnya tuh saat ukuran suatu jalan itu biasanya kan ada panjang ada lebar. Ini itu tidak ada, cuma hanya dicantumkan 100 meter. Jadi kurang bisa dimengerti ukurannya itu berapa. Nah, yang kedua itu adalah penjelasan harga tanaman 30 juta rupiah. Penjelasan tanaman dengan harga 30 rupiah ini kurang dimengerti karena jenis tanamannya itu seperti apa. Tidak mungkin kan semua tanaman itu harganya 30 juta. Namun di video yang kami temukan itu penjelasannya cuma harga tanaman 30 juta rupiah. Itu kurang dimengerti. Yang ketiga itu ada frasa menjadi petani tanaman hias. Di video disebutkan menjadi petani tanaman hias, sedangkan orang yang menjelaskan di video tersebut adalah pengusaha tanaman hias. Jadi kurang sinkron antara perkataan yang disampaikan dengan profesi yang digeluti oleh pengusaha tersebut. Nah, yang keempat ini adalah kata bina dalam kalimat kerjasama antara petani dan pedagang seperti yang kami lakukan dengan bina. Nah, ini tuh kata-kata bina itu tidak ada penjelasannya sehingga kurang bisa dimengerti. Dalam kalimat kerjasama antara petani dan pedagang seperti yang kami lakukan dengan bina. Bina itu seperti apa wujudnya? Apakah kelompok ataupun seseorang itu kurang dijelaskan. Jadi kalimat ini agak membingungkan. Terima kasih.